Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu kita menjadikan hari kita hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga Allah menjadikan hari kita besok lebih baik daripada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akan teruskan kajian hadis kita. Yakni mulai hari ini kita akan kaji hadis-hadis yang berkaitan dengan at-targhib fi makarimil akhlaq. At-targhib fi makarimil akhlaq. Ini merupakan bab yang ke-104 dalam buku ini. Hadis-hadis yang menggalakkan kita supaya kita berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Supaya kita mempunyai sifat dengan sifat-sifat yang mahmudah. Sebelumnya kita pelajari
tentang masawiul akhlak, akhlak yang tercela. Masih banyak sebenarnya akhlak-akhlak yang tercela. Hadis-hadis yang kita pelajari itu hanyalah sebagian sahaja. Terhadap akhlak-akhlak yang tercela, masalah akhlak, wajib kita berusaha untuk bertakhalli daripadanya. Membersihkan, mengosongkan hati daripadanya. Sementara hadis-hadis yang ceritakan tentang makarimul akhlak, akhlak yang terpuji, wajib kita bertahalli dengannya. Berhias dan menghias hati kita dengannya. Luar biasa penyusun kitab ini. Bukan sekadar setelah berjaya menghimpunkan hadis-hadis berdasarkan tajuk daripada pelbagai riwayat, tapi penyusunan hadisnya sangat menarik. Contohnya yang sedang kita pelajari ini. Bab sebelumnya, bab yang ke-103, cerita tentang akhlak-akhlak yang buruk, yang kita hendaklah bertakhalli. Bab selepasnya, 104, cerita tentang akhlak-akhlak yang mulia, yang kita wajib bertahalli. Dan memang begitulah tartib dan susunan yang dikatakan oleh agama kita dalam berakhlak. Mungkin orang Melayu kata, buang yang keruh, ambil yang jernih. Ibarat kolam, tapungan air, yang airnya sudah kotor. Bila kita ingin membersihkannya agar ia memberi manfaat pada kita, buang dahulu air yang kotor itu. Bersihkan kolam atau kolah atau baldi tersebut. Bila sudah bersih, isi dengan air-air yang bersih. Membuang yang kotor itu dalam bahasa agamanya bertakhalli. Selepas yang kotor dibuang, lalu kita masukkan yang bersih, namanya bertahalli. Dan subhanallah, Ibnu Hajar Asqalani menyusunnya begitu. Diletakkan 103 tentang akhlak yang buruk. Selepas itu baru diikuti dengan 104 cerita akhlak yang mulia. Dan memang begitulah caranya. Bagaimana mungkin kita hendak berakhlak yang baik? Katalah hendak menanamkan sifat pemaaf. Jika dalam hati kita masih melekat sifat pendendam, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita ingin menjadi pemaaf. Tetapi dalam hati kita masih menyimpan sifat dendam. Bagaimana mungkin kita akan berakhlak, katalah ingin jadi orang yang dermawan. Nak masukkan dalam hati kita sifat dermawan. Sedangkan dalam hati kita masih ada sifat bakhil. Tidak mungkin. Keluarkan dahulu yang tidak baik itu. Tinggalkan. Nanti mudah kita memiliki sifat-sifat yang
Terpuji. Kerana apa jemaah sekalian? Hati ini boleh diisi dengan seberapa banyak sifat-sifat yang buruk dalam satu masa. Boleh. Hati juga boleh diisi dengan seberapa banyak sifat-sifat dan akhlak yang mulia dalam satu masa. Ya. Tetapi hati ini tidak mungkin kita isikan dengan dua sifat yang berlawanan dalam satu masa. Tidak. Ikhlas dan riya itu sifat yang berlawanan. Akhlak yang berlawanan. Tidak mungkin si ikhlas dan riya ada dalam hati dalam satu masa. Bahkan jika ikhlas ada, riya masuk, ikhlas keluar. Ya. Sifat pemaaf ada, masuk saya melekat sifat dendam, hilang itu sifat pemaafnya. Tak boleh. Hati tidak mampu menerima dua sifat, dua akhlak yang berlawanan dalam satu masa. Walaupun hati boleh diisi dengan sebanyak yang boleh dengan sifat-sifat yang sama. Sifat buruk boleh masuk sekaligus. Maknanya dalam satu masa sama. Di situ dendamnya, situ pendengkinya, situ suudzonnya, situ bakhilnya, situ sifat gaduhnya, curangnya, pembohongnya. Dalam satu masa. Kumpul di situ. Dimana juga dalam satu masa hati boleh diisi dengan sifat yang baik. Sebanyak yang mana? Ya, sebanyak yang boleh. Kita mau. Sebab itu, dalam ilmu ihsan, jika kita mau berakhlak dengan sifat yang mulia, akhlakul karimah, buang dahulu yang tak elok itu. Bertakhalli, baru kita bertahalli. Dan lagi sekali, bab akhlaknya termasuk ajaran agama yang tidak ada tolak ansur. Saya ulangi. Dalam hal akhlak tidak ada tolak ansur. Dalam bab syariat agama, ya mungkin banyak tasamuhnya. Lihat saja dalam bab akhlak. Bab ibadah. Yang ini kata boleh, yang itu tak boleh. Perbezaan pendapat di kalangan 4 madhab. Macam-macam. Ini boleh, ini tak boleh. Ini sunat, ini mustahab, ini surat, makruh. Banyak pilihan. Tapi bab akhlak boleh dikatakan tidak ada perbezaan pendapat. Dan tidak ada tolak ansur. Tanyalah kepada ulama manapun, madhab apapun, hatta katalah madhab yang berbeza dengan kita, Syiah ke, Khawarij ke, Mu'tazilah ke. Wahai Tuhan, saya nak tanya pada Tuhan semualah. Ini ulama Ahlus Sunnah Jamaah, ini ulama Syiah, ini Khawarij, ini Mu'tazilah, ini Qadariyah, ini Jabariyah. Katalah, semua faham. Pertanyaan sama. Menurut tuan-tuan sekalian, hukum bercakap bohong itu apa ya? Hukum dengki itu apalah? Saya yakin jawabannya sama. Oh, dengki sama orang Muslim. Mencerca orang Muslim. Apa hukumnya? Jawabnya insya Allah sama. Haram. Walaupun mungkin ada yang coba mencari alasan untuk membenarkannya. Ya mungkin sekarang ramai orang yang cari alasan untuk membenarkan mencela orang mukmin.
Ya, kalau kita ini suka mencela orang mukmin, bahkan itu sunnah hidup kita, pasti kita akan mati-matian mencari alasan pembenaran. Cari dalil untuk membenarkannya, walaupun kita paksakan alasan itu. Memanglah mencela orang mukmin itu tidak boleh, menghina orang mukmin tak boleh. Kita tahu haram semua pendapat ulama macam itu. Tapi pasti kita akan cari alasan. Mana? Paling tidak untuk mengurangi rasa bersalah. Memang ada semua kata haram, tapi ada yang kata makruh saja. Tidak ada. Menghina orang mukmin, semua orang kata haram dan salah. Tapi orang berusaha kadang mencari pembenaran. Mencari tahqiq. Nak cari justification. Yalah, tapi kalau orang macam itu memang layak untuk kita cela. Dia bukan orang baik. Ya, menurut kita, dia tidak baik karena kita tak suka dia. Kan kita sering terperangkap seperti itu ya dalam beragama. Hanya karena kita tak suka lalu kita kata ini orang tak baik. Jadi hukum kita kata dia tak baik kerana kita tak suka. Coba kalau kita berubah jadi suka, dia jadi baik. Macam mana hukum boleh berubah-ubah? Sehingga akhlak kita rusak. Akhlak kita rusak. Dan kita telah pelajari hadis-hadis yang sangat banyak. Ketika Nabi ditanya, ya Rasul, apakah amalan yang paling banyak memasukkan orang masuk surga? Yang dengan amalan tersebut, ramai orang masuk surga. Apa itu amalan itu ya Rasul? Nabi tak kata solat. Tak ada. Nabi tahu, baca Al-Quran. Tak ada. Puasa juga tidak ada. Bahwa puasa, zakat, solat, haji itu benda yang baik? Iya. Tapi yang ditanya oleh sahabat, apa ya Rasul amalan yang menyebabkan ramai orang masuk surga? Siapa Nabi apa? Daripada hadis tadi pelajari. Husnul khuluq. Budi pekerti yang baik. Yang mulia. Inilah yang Allahu Akbar. Sesuatu yang sangat nyata, sangat jelas. Hukumnya. Tapi akhir zaman ini sudah kabur. Bagi setengah orang. Bukan kabur, dikaburkan lebih tepatnya. Dikaburkan. Dan ini tentu tidak baik. Tentu ini tidak baik. Jadi banyak orang yang kurang cerdas. Ya. Tempoh hari kita telah pelajari jamaah sekalian ya. Kita ini cerdas atau tidak cerdas. Sebenarnya kita sendiri boleh nilai. Kita ini orang bijak atau orang tidak bijak. Dalam pelajaran lepas, saya telah sampaikan. Aqlun azim yunaqisul afkar. Aqlun azim yunaqisul afkar. Great mind discuss ideas. Orang yang akalnya besar, hebat, cemerlang, itu biasanya lebih suka membincangkan, mendiskusikan tentang idea, tentang gagasan, tentang wawasan. Macam-macam idea hebat keluar daripada orang yang berakal, berfikiran hebat. Itu tanda orang yang great mind, aklun azim. Mutawassitul akal, munaqasatul ahdath.
Average mind discuss events. Orang yang punya akal rata-rata ialah ya sederhana, nak kata hebat pun tidak, tahu pun tidak. Biasanya lebih banyak cerita bincang tentang peristiwa. Cerita kenduri lah, cerita hari raya lah, cerita cuti, cerita jualan murah. Ya, cerita peristiwa. Cerita hari keluarga, cerita. Bila kita lebih banyak bercerita tentang peristiwa, tentang kejadian, tentang itu, tak maaf, itu bukti, itu tanda yang kita punya tahap akal kita, fikiran kita hanya rata-rata ialah mutawasid. Nak kata hebat tidak, nak kata tahu pun tidak. Bal uqul saghirah tunakisun nas. Ini yang paling teruk. Small mind discuss people. Orang yang akalnya, fikirannya kecil. Orang yang fikirannya cetek. Yang dia lebih banyak cerita tentang orang. Dia itu. Lebih banyak membicarakan pribadi orang. So, bila kita lebih banyak menceritakan pribadi orang, sebetulnya itu tunjukkan bahawa IQ kita sangat rendah. Fikiran kita paling bawah. Small mind. Jadi hati-hati. Pembicaraan kita dalam kehidupan lebih banyak tentang apa. Kalau kita lebih banyak berfikir tentang idea, wawasan, gagasan, wah, itu kan kita orang hebat. Bila kita lebih banyak tentang peristiwa, tentang events, tentang ahdath, ya itu biasa saja. Malangnya hari ini, dalam dunia nyata ke, dalam dunia cyber ke, kita akui atau tidak akui, lebih ramai orang yang bicara tentang orang. A bicarakan BCD, D bicarakan F bicarakan, lebih bicara orangnya. Dia itu. Dan seronok bila bicarakan hal orang. Wah, itu menunjukkan yang kita punya IQ sangat-sangat rendah. Maknanya alhamdulillah. Mudah-mudahan karena ini kita ambil berat. Apa yang kita banggakan dengan kuantiti jumlah orang Islam yang semakin bertambah, jika mereka punya grade pemikirannya, ya masih bila akhlaknya rusak. Saya pernah mengatakan, dan ini adalah ucapan orang alim, dan saya pegangi ia menjadi panduan hidup. Kata ulama ini, saya tak perlu sebut namanya, Islam tidak akan hancur karena celaan orang-orang non-Muslim. Islam tidak akan hancur karena cacian celaan orang kafir. Jangankan hanya celak oleh orang kafir akan hancur. Islam dahulu pada zaman Nabi bukan hanya dicela oleh orang kafir, dimusuhi. Ramai orang Islam yang tewas di medan Uhud. Adakah dengan tewasnya ramai orang Islam di medan Uhud, ada karena kuatnya permusuhan yang dilakukan oleh orang kafir dan Islam, Islam akan hancur? Tidak, Islam akan berkembang. Hebat Islam ini. Islam tidak akan hancur kerana celaan cacian orang kafir. Bukan bermakna jika kita dicaci oleh orang kafir kita diam, bukan itu maksudnya.
Islam sebenarnya cukup kuat untuk dicaci oleh orang kafir. Artinya caci artinya tidak memberi kesan sebetulnya. Terlalu kecil kesannya. Tidak akan menghancurkan Islam. Tetapi Islam akan hancur karena perangai sesetengah orang Islam sendiri. Ucapan ulama yang satu ini, yang ini saya pegangi sungguh. Islam akan hancur justru karena perangai setengah orang Islam sendiri. Kalau kita lihat di dunia, cakaran antara mukmin dan kafir, walaupun ada, memang ada. Palestina dengan orang Yahudi bercakar, bergaduh, ada percakaran. Di India itu ada. Tapi kalau kita mau jujur, percakaran, pertentangan, pergaduhan, serang menyerang sesama muslim itu lebih sering kita dengar dan lebih banyak berlaku di muka bumi ini. Alhamdulillah di negeri kita ini, orang muslim, pergaduhan muslim dan non muslim kita tak dengar. Alhamdulillah. Mungkin adalah ya Kristen pencil lah. Tapi caci mencaci, cerca mencerca, jatuh menjatuhkan, hina menghina, sesama muslim itu dah macam. Bukan lagi perkara yang luar biasa. Dah macam biasa. Kita khawatir justru nanti Islam jatuh kerana perangai perbuatan orang Islam sendiri. Dan ini sangat bahaya. Lalu apa penghalangnya? Apa yang boleh menghalangi, yang menghentikan semua ini? Satu di antaranya al-akhlaqul karimah. Akhlak yang mulia. Innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Hanya saja aku diutus, kata Allah, kata Nabi, diutus oleh Allah semata-mata hendak menyempurnakan, memperbaiki akhlak yang baik. Berakhlak yang baik, berakhlak yang baik. Itu satu di antara cara untuk menghentikan semua ini. Masing-masing merasa wajib berakhlak yang mulia, masing-masing merasa berdosa bila berakhlak buruk. Kalau boleh, setiap kita yakin kita tidak punya alasan untuk tidak berakhlak dengan akhlak yang baik. Setiap kita wajib yakin bahwa kita tidak ada alasan untuk membenarkan akhlak kita yang tidak baik. Coba alasan apa yang boleh diterima oleh agama untuk membenarkan perbuatan kita? Caci mencaci, cerca mencerca, hina menghina, jatuh menjatuhkan, cantah mencantah. Coba. Saya hanya ingatkan di saya sendiri dan juga jemaah sekalian, hadis yang telah kita pelajari dahulu. Hadis sangat menggerunkan kalau kita baca, renung dengan mendalam, sangat menggerunkan. Hadis muflis. Coba jamaah nanti cari masa seorang diri, baca, fahami hadis muflis itulah. Nabi menyatakan, tahukah kamu siapa orang muflis? Sahabat tanya, oh muflis itu orang yang tak ada duit lah ya Rasul. Muflis yang tak ada dinar lah. Rugi lingkup, peniaga lingkup, muflis lah. Nabi kata, oh bukan itu yang aku maksudkan. Fainal muslimun ummati, orang muflis kalau umatku ini yakni orang yang nanti datang hari kiamat bawa pahala. Pahala solat ada, pahala puasa ada, pahala itu ada. Maknanya orang yang rajin beribadah dan ibadahnya betul.
Dahlah ibadah betul, diterima pula. Sehingga pergi akhirat, pahalanya banyak. Hebat kan orang ini? Hebat. Ibadahnya betul dan diterima, pergi akhirat bawa pahala yang banyak. Nah, ketika orang ini sudah mulai membayangkan surga, bilik di surga yang keberapa, tiba-tiba ada orang yang memohon pada Allah keadilan yang tidak dituntut. Ya Allah, ini orang dahulu mencaci saya. Hancur nama saya. Diburukkan olehnya. Menfitnah saya. Dia tidak minta maaf dan aku pun tidak maafkan. Ya Rasul. Ya Allah. Aku mohon keadilan. Ya Allah, adililah. Betul kamu buat? Ya. Sekarang minta maaf. Sekarang tak ada masa untuk minta maaf. Yang ada hari ini kebaikan dan keburukan. Yang ada hari ini hanya pahala dan dosa. Bagaimana cara Allah mengadilinya? Semua sudah tahu bukan? Allah ambil kebaikan orang ini, diberikan kepada yang menuntut. Sehingga kebaikannya atau pahalanya sudah berkurang. Baru seorang menuntut. Ada lagi ya Rasul, ya Allah, ini dahulu merampas hak saya. Allahu Akbar. Akhadha mala hadha. Merampas itu. Menzalim misalnya, seorang menuntut bela. Dan semua itu tadi semua hakul adami. Hak Adam. Pahala yang dia itu yakni hak Allah. Solat itu kan hanya pada Allah. Hebat umatnya Allah. Tapi sama manusia teruk. Akhirnya sikit diambil. Habis itu pahala dia. Pahala habis, yang menuntut masih ramai. Ini dahulu ya Allah, ini pukul saya, ini bunuh saya, ini macam-macam. Semua. Orang yang dianiaya olehnya menuntut. Nak minta pahala dah habis. Akhirnya Allah. Hatta idza faniyat hasanatuhu, apabila pahalanya habis, kebaikan sudah habis, ukhidha min khotoyahu. Dosa, keburukan orang yang menuntut diambil oleh Allah, dicampak, diberikan pada orang itu. Sehingga apa? Pahala habis, licin untuk menebus kesalahannya, itu tak cukup, dosanya bertambah. Tsumma turihat finnar. Kemudian orang itu dihumban dalam neraka. Ngeri sekali hadis itu jamaah sekalian. Sangat ngeri. Hadis itu bukan cerita orang yang tak solat. Orang rajin solat. Hadis itu bukan cerita orang yang tak ada amal. Banyak amalnya. Hadis itu bukan cerita orang yang beramal dan amalnya ditolak. Tidak. Ibadahnya hebat. Menepati ketetapan agama. Sarukulnya dipenuhi. Pak kata orang lah kalau saya gunakan bahasa yang tegas. Solatnya sudah khalis dan soleh. Amalnya ikhlas karena Allah dan menepati ajaran Islam. Itu solatnya, ibadahnya semua diterima. Sah dan diterima. Dapat pahala. Kan Nabi cerita, pergi akhirat banyak pahala solat, pahala itu. Maknanya ibadahnya karena Allah dan menepati sunnah Rasulullah. Pasti itu. Ibadah yang karena Allah, dilakukan karena Allah, dan menepati sunnah Rasul, kan diterima. Dapat pahala. Dan inilah orangnya. Diterima. Sudah mulai bayangkan, rupa-rupanya masih ada masalah dengan manusia. Dulu suka memfitnah, dulu suka. Ini yang dituntut nih. Tiba-tiba menjadi muflis. Dan dihumban dalam neraka. Hadis itu sangat menakutkan, jemaah sekalian. Kalau kita tak ambil berat, menakutkan. Sebab, ialah kalau orang tak solat, masuk neraka, itu senang kita nak faham. Dia tak solat, tak ibadah, lalu masuk neraka di akhirat. Senang nak cerita. Orang yang beribadah, tapi ibadahnya ditolak karena tidak ikhlas, lalu masuk neraka. Senang faham.
Orang beribadah sudah karena Allah. Tapi tidak mentaati ajar Rasulullah. Lalu Allah tolak, senang, nak faham. Lalu di akhirat masuk neraka. Ini tidak. Ibadahnya banyak. Semua diterima. Maknanya ikhlas, dilakukan ikhlas karena Allah. Menepati sunnah Nabi. Macam mana di akhirat boleh masuk neraka? Apa punca masuk neraka? Bahasa hadisnya mudah. Punya akhlak yang buruk sesama manusia. Ya. Bahasa mudahnya, punya akhlak yang buruk sesama manusia. Walaupun ibadahnya tip-top. Menepati sunnah Nabi, hebat. Inilah yang patut kita takuti. Satu hadis itu pun sebenarnya membuat kita gerun ya mas sekalian. Gerun. Iya ya. Begitu sekali dan begitu sekali lah betapa pentingnya akhlak dalam agama. Betul. Tolong diulang kaji. Kalau perlu baca, kaji banyak kali hadis muflis itu. Saya yakin semua sudah tahu, sudah dengar hadis muflis. Baca, kaji, tengok ulasannya, pelbagai pensyarah hadis yang dahulu, yang sekarang, tolong baca. Nanti kan kita, Allah iya ya. Saya ulangi, kalau orang tak solat lalu masuk neraka, mudah kita faham. Orang ibadahnya salah karena tidak menepati ajaran Nabi, di akhir masuk neraka, mudah nak cerita. Orang beribadah dan ikut sunnah Nabi tapi tidak ikhlas karena Allah, di akhir masuk neraka, senang nak faham. Ini tidak. Ibadahnya sudah karena Allah, menepati sunnah Nabi, diterima oleh Allah, pahalanya pun dah dibawa depan Allah di akhirat. Akhirnya masuk neraka. Itu kan sangat menggerunkan sekali itu. Dan telah diketahui punca ia masuk neraka, punya akhlak yang buruk. Suka menzalimi orang, mania orang, mencerca orang, dan yang jadi mangsa menuntut bela. Pahalanya diambil sikit-sikit hingga licin. Habis. Malah ditabar pahala. Inilah betapa pentingnya akhlak. Sangat-sangat penting. Sebab itu kalaulah katalah ada akhlak yang baik sudah dilanggar. Biasalah mencerca orang ini biasa, memfitnah orang itu biasa. Jadikan orang lain sebagai bahan ketawa biasa. Dan yang dijadikan bahan ketawa, ejekan, celaan, itu sesama muslim. Biasa semua orang ini zaman sekarang memang macam tu. Allahu Akbar. Bagaimana kita menganggap biasa benda yang dilarang oleh agama? Takkan hanya karena ramai orang buat, kemudian kita menganggap itu benda kecil. Mohon pada Allah agar Allah lindungi kita daripada terikut-ikut. Rugi besar. Sangat rugi. Dan sekalian, sengaja ini saya tekankan sebagai penutup penjelasan Masawiul Akhlak sebelum kita pelajari bab yang ke-104, menggalakkan akhlak yang terpuji atau at-targhib fi makarimil akhlak. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, buka bukunya, muka surat 887 bagi buku terjemahan. Kalau samalah. Hadis yang ke-1547. Bab yang ke-104, yakni menggalakkan akhlak yang terpuji. Kita baca dahulu.
An Ibni Mas'udin atau an Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu an. Qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Peganglah oleh kamu akan kejujuran. Bersikap jujur dalam ucapan, bersikap jujur dalam tindakan, jujur dalam segala-galanya. Kerana kejujuran itu menunjukkan kamu ke jalan kebaikan. Walaupun memang berat bercakap jujur. Harganya mahal untuk kita bersikap jujur. Risikonya tidak ringan bersikap jujur. Wa innal birra yahdi ila jannah. Kejujuran itu menunjukkan kamu kepada kebaikan, dan kebaikan itu pula menunjukkan kamu jalan ke syurga. Allahu Akbar. Nabi menunjukkan kita jalan ke syurga yang paling mudah. Jujur. Ini pengertian yang luas ya. Wa ma yazalur rajulu yasduqu yataharras sidqa. Dan sentiasalah seseorang itu dikatakan jujur. Dan terus-menerus memilih berusaha untuk jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqon. Sehingga akhirnya orang ini ditulis oleh Allah, ditetapkan oleh Allah. Diberi gelaran oleh Allah, dicop oleh Allah. Siddiqon. Orang yang siddiq. Jujur sekali belumlah dicop, dapat pingat sidik belum. 2 kali belum, tapi kalau dia terus jujur, tidak mengenal tempat dan keadaan. Kalau saya cakap bohong, wah, saya dapat nih keuntungan duniawi yang banyak. Kalau saya cakap jujur, terlepas ini. Tak apalah, saya nak jujur juga. Tetap jujur. Sampai satu peringkat, Allah bagi dia gelaran. Allah bagi pingat. Pingatnya bukan Datuk, bukan Datuk Sri, bukan Tan Sri, bukan Tun. Siddiqon. Masya Allah. Orang yang siddiq. Dan kita tahu ya mas siddiq. Dalam Al-Quran siddiq ini kan makom kedua selepas Nabiyin. Atau makom tertinggi yang boleh dirawai, dicapai oleh manusia biasa selain Nabi. Makom tinggi, ya ini minan Nabiyin lah. Nabi itu makom paling tinggi itu. Tapi kan tak boleh diusahakan oleh sesiapa. Sebab makom Nabi itu pilihan Allah. Selain Nabi, Allah beri peluang. Bawahnya apa paling tinggi? Siddiqin. Minan Nabiyin was siddiqin. Bawahnya was suhada. Bawah sekali solihin. Solih itu makom terendah. Ini makom tertinggi ini. Siddiq. Lawannya. Wa iyyakum wal kadhib. Awas. Jauhi oleh kamu sikap berbohong. Berdusta. Bohong dalam ucapan kau, bohong dalam tindakan kau, bohong dan segala-galanya. Jangan sekali-kali. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena sikap bohong itu akan menjauhkan, menunjukkan kamu kepada fujur, sifat derhaka. Kepada kederhakaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sifat derhaka, sifat kederhakaan itu akan menunjukkan kamu jalan ke neraka. Fujur itu melorongkan jalan ke neraka. Dan fujur itu asbabnya yakni suka berbohong. Suka berbohong menjadi fajir. Bila orang sudah berbuat fajir, lorong. Jalannya dilorongkan,
neraka, dimudahkan. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadzib. Dan sentiasalah seseorang itu bercakap bohong, bertindak bohong, berbuat bohong. Dan terus-menerus berusaha untuk bohong. Sehingga bohong sudah menjadi profesi dia. Bohong sudah menjadi kerjaya. Hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ini satu peringkat nanti. Allah akan cop dia. Allah akan tetapkan dia. Allah akan tulis. Allah bagi pingat pada orang ini. Pingat itu namanya kadzab. Orang yang banyak suka dan berkali-kali berbohong. Kadzab. Bukan isim mubalaghah itu ya. Kadzab. Macam ghafaro, ghaffar. Sataro, sattar. Syakaro, syakkar. Kadibas kadzab. Banyak berdusta, berulang kali berdusta. Hadis sahih disepakati Bukhari dan Muslim. Sampaikan apa yang ada dalam buku ini dahulu ya. Maksudnya, kejujuran akan membawa seseorang kepada perilaku yang baik. Dan perilaku yang baik itu akan membawa seseorang kepada surga. Seorang yang sentiasa jujur dan memilih kejujuran, maka Allah akan tulis sebagai orang yang benar-benar jujur. Siddiqon. Sebenarnya orang berdusta berarti ia berbuat durhaka. Dan perbuatan durhaka membawanya kepada neraka. Dan orang yang selalu berdusta dan lebih suka menempuh jalan dusta dan bohong, maka di sisi Allah dia akan dicatat sebagai pendusta. Itu matan hadisnya. Seperti mana saya kata, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Jadi Bukhari pun meriwayatkan, Muslim pun meriwayatkan dalam sahihnya. Dalam Bukhari, hadis ini, kalau sama cetakannya lah, itu nomor hadis yang ke-6094. Sementara dalam sahih Muslim, hadis ini, Muslim meriwayatkan, nomor hadisnya 2607. Jadi cukup kuat ya dari segi validity, sangat valid. Sabit hadis ini. Ya mas sekalian, sekarang marilah kita coba fahami apa maksud hadis ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan makna kalimat dalam hadis ini. Dalam hadis tadi, yakni Nabi bersabda, alaikum bisidqi. Nabi tak kata istiku, jujurlah kamu, tapi alaikum. Ada ala bi. Alaikum bi. Maksudnya, ilzamu as-sidqa. Lazimkan diri kamu. Tetapkan diri kamu. Miliki oleh kamu iltizam yang kuat untuk terus jujur. Hasil. Yang lawannya al-kadhib itulah. Yang secara umumnya, ya, bohong, yang lawannya berdusta itu, yang lawannya jujur itu, bohong, yakni al-ikhbar bisai ala, asidku, yakni al-ikhbar bisai ala wafil waqi. Menyampaikan sesuatu sesuai dengan reality. Itu makna yang umum tentang jujur. Bermakna bohong adalah menyampaikan sesuatu, mengkabarkan sesuatu berbeza dengan kenyataan. Itu secara umum ya, walaupun nanti perlu penjelasan insyaAllah. Kedua, yakni kalimat al-bir. Apa itu birrun? Al-birru yakni ismun jami'un lil khairi kullihi. Bir itu yakni satu
istilah. Jadi istilah bagi kebaikan yang mencakupi semua kebaikan. Istilah untuk menunjukkan kebaikan semuanya tanpa kecuali. Sama ada kebaikan yang besar ke, yang kecil ke, asal benda itu baik masuk dalam makna bir. Fi'lul hasanat, buat yang baik, bir juga. Tarkus sayyi'at, tinggalkan yang tak baik, bir juga. Yutlaku amis solih al-daim al-mustamir ma'hu ilal maut. Melakukan perkara yang baik, sekecil apapun, secara berterusan, hingga mati. Itu bir. Pengertian dia. Yataharra, di situ ada kalimat yataharra, asid. Yatara ay yaqsuduhu wa ya'tani bih. Sentiasa mencari, mengambil berat. Sentiasa berusaha jujur dan mengambil berat tentang kejujuran. Itu yataharra. Artinya jujur bukan satu perbuatan yang ia dilakukan sambil lewa, tapi betul-betul ia mengambil berat dan berusaha terus-menerus melakukannya. Hatta yaktuba di situ. Ai hatta yahkumallahu bihadza syai'un mithlu ma yanalun. Sehingga Allah memberi keputusan menetapkan sifat ini ada pada diri orang tersebut. Baik. Sekarang begini jamaah sekalian. Tadi nyatakan jujur, sidqun lawannya kadzib. Dan biasanya jujur tadi diartikan menyampaikan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Jujur. Bagaimana bohong adalah menyampaikan sesuatu berbeza dengan kenyataan. Itu bohong kan? Oh, di rumah tu tadi semalam sebelah rumah itu ada terbakar. Kita kata itu, orang pun percaya. Rupanya tak ada kebakaran. Bohong. Itu makna yang umum. Okey? Tapi ada makna yang lebih daripada itu. Apa sebenarnya makna bohong? Kalau kita makna bohong, nanti kita tahu makna jujur. Mari kita lihat. Tolong buka Al-Quran. Surah Al-Munafikun. Ayat yang pertama. Coba. Al-Munafikun ayat yang pertama. Sudah jumpa? A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Al-Munafikun ayat pertama. Idza ja'aka apabila telah datang kepadamu wahai Muhammad al-munafikun oleh orang-orang munafik. Qalu lalu munafik itu berkata kepadamu, nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Jika ada orang munafik jumpa engkau wahai Muhammad, kemudian bersyahadah, asyhadu annaka rasulullah.
Asyhadu annaka Rasulullah. Atau asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Katakanlah. Munafik kata itu. Jumpa Nabi dan kata itu. Wallahu ya'lamu annaka la rasuluh, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang kau ni benar-benar utusan Allah. Wallahu yashhadu, ini tengok hujung ni membuat kita bingung. Wallahu dan Allah yashhadu, menyaksikan. Allah memberikan kesaksian. Innal munafikin, sebenarnya orang-orang munafik itu lakadibun, berbohong itu. Coba. Orang munafik itu berbohong. Lalu apa maksud berbohong ya? Orang munafik jumpa Nabi baca syahadah. Syahadahnya asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu syahadat munafik. Tapi Allah kata, munafik itu bohong tuh. Apa yang dibohongkan oleh Allah dalam hal ini? Bukankah ucapan munafik baca syahadat itu betul? Bukankah ucapan munafik yang menyaksikan, yang bersaksi, memberi kesaksian bahawa tiada Tuhan yang berhak sembah melainkan Allah? Mereka beri kesaksian bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kan itu benda yang betul. Apa yang mereka munafik ucapkan itu sama dengan realitinya. Kenyataannya, hakikatnya memang tiada Tuhan selain Allah. Orang munafik beri kesaksian Nabi Muhammad utusan Allah, dan begitulah hakikatnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa Allah kata dia itu bohong? Sedangkan tadi sudah nyatakan bohong itu diartikan menyampaikan berita berbeza dengan kenyataan. Sedangkan orang munafik telah menyampaikan berita atau memberikan kesaksian sama dengan hakikat. Kenapa Allah kata bohong? Di sini jujur dan bohong kena diubah sedikit definisi dia. Pengertian bohong berdasarkan surah Al-Munafikun ayat pertama. Lalu apa bohong itu? Apa itu dusta itu? Dan apa benar itu? Dusta ialah menyampaikan sesuatu yang berlawanan, yang berbeza dengan apa yang dia yakini dalam hati. Itu bohong. Saya ulangi. Berdusta ialah menyampaikan sesuatu yang berlawanan, berbeza dengan keyakinan dalam hatinya. Tapi mungkin kalau dalam Kamus Dewan ya, mungkin dalam Kamus Dewan atau definisi hari-hari, bohong ialah menyampaikan sesuatu yang berbeza dengan kenyataan. Bohong. Tapi kalau ikut ayat ini, tidak. Orang munafik menyampaikan sesuatu yang sama dengan kenyataannya. Kenyataannya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Dan ia sampaikan itu. Realiti dia apa? Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan orang munafik mengakuinya. Mana jujurlah. Tapi kenapa Allah kata bohong? Allah kata bohong kerana orang munafik menyampaikan sesuatu berbeza dengan keyakinannya. Dia kata tiada Tuhan selain Allah. Dia kata Muhammad itu utusan Allah. Itu yang disampaikan. Tapi yang disampaikan itu tak sama dengan yang mereka yakini dalam hati. Yang mereka yakini dalam hati, Muhammad itu bukan utusan Allah. Jadi berbeza. Yang diucap dengan keyakinannya tak sama. Itulah bohong. Walaupun yang diucapkan itu sama dengan kenyataannya. Paham ya? Jadi begini kalau begitu. Katakanlah, tempoh hari pernah saya nyatakan dia ini pernah saya sampaikan juga ini, tapi saya ulangi. Ada contoh mudah lah. Ada buah umpamanya. Ada buah diletakkan di apa gitu, mangkuk ke apa, dipotong-potong sudah. Buah mangga. Ya banyak jenis mangga potong. Dan saya ambil seiris saya makan. Manis. Manis dan sedap. Lidah saya merasakan manis.
Otak saya meyakini manis. Hati saya pun kata manis. Ya, manis, manis. Lalu ada kawan datang, nak makan, tanya pada saya, macam tu, buah mangga tu macam mana? Saya kata, oh manis. Manis. Saya kata manis karena yang saya sampaikan itu sama dengan keyakinan saya. Saya merasa. Dia ambil lah saya. Iris gitu, lalu dimakan. Masam bukan main. Dia rasa masam. Saya yakin kawan yang merasa yang merasakan masam yang mengatakan pasti tuduh saya bercakap bohong. Awak ni tipu. Awak bohong. Ada ke mangga masam macam ni katanya, awak kata manis. Dia boleh kata saya bohong. Bahkan orang lain pun saya kata bohong. Karena dia merasakan mangga tadi yang masam. Saya makan yang manis. Orang, manusia, tuduh saya bohong. Tapi, Allah Subhanahu Wa Taala tidak rekodkan saya bohong. Pasal apa? Karena saya menyampaikan apa yang saya yakini. Dan saya yakin itu manis. Paham ya? Orang kata kita bohong. Tapi, Allah tak kata saya bohong. Sebaliknya, saya makan. Manis. Memang manis. Sebab yang saya ambil itu memang kebetulan manis. Kawan tanya. Karena kita tak nak orang itu mungkin nanti share dengan kita pula, kita nak makan habis. Minta satu, macam mana tu, mangga tu? Tak nak, mangga tu masam lah. Masam lah. Tak percayalah, masam lah. Wah, kita yakin manis kerana kita dah rasa. Kawan pun ambil ketul, sepotong. Masam. Oh iyalah, betul, masam. Betul. Saya percaya, awak tak bohong. Kita pun terkejut. Kawan tadi tak tuduh kita bohong. Kenapa? Kita kata masam dan dia pun kata masam. Walaupun saya dikata tak berbohong kepada orang itu, karena saya kata masam dan ternyata masam, tapi tahukah jemaah sekalian, Allah telah merekodkan saya bercakap bohong. Macam mana saya dikatakan bohong? Ya, saya menyampaikan sesuatu yang berbeza dengan keyakinan saya. Saya yakin tadi manis karena saya dah merasakannya. Tapi saya cakap masam. Kan berbeza. Bohong. Saya dihukum bohong oleh Allah. Saya berdosa. Walaupun kawan tadi tidak menuduh saya bohong. Fahamkah maksud saya? Inilah yang dimaksudkan bohong melalui agama ni. Jadi bohong tidak hanya tidak bermakna menyampaikan sesuatu yang berbeza dengan kenyataan. Itu bohong ala manusia. Itu untuk ukuran kita. Tapi yang berkaitan dengan dosa dan pahala ini, yang dalam hadis ini, bohong yang pengertian Allah tadi. Berdasarkan surah Al-Munafikun ayat pertama. Ada orang tanya pada kita, nak jumpa dengan jiran kita. Minta maaf lah, saya nak tanya awak. Saya nak jumpa jiran awak lah. Ada tak? Ada ke rumah atau tidak? Ada rumah ke tidak? Saya nak jumpa dia. Saya kata, oh tak ada rumah. Dia tak ada rumah lah. Dia pergi umrah, katalah. Kita kata, dia tak ada rumah, dia pergi umrah. Kenapa kita kata begitu? Ya, karena kita yang hantar dia pergi LIA. Kita semalam yang hantar dia pergi LIA. Memang nak pergi umrah dah pakai. Jadi kita yakinlah dia mau pergi umrah. Kita yang hantar. Bila ada orang tanya, nak jumpa, kita kata tak ada rumah, dia pergi umrah. Betul tak? Kita menyampaikan sesuatu yang sama dengan keyakinan kita. Ya. Dan kita tidak berbohong. Betul? Allah kata, betul-betul jujur ini orang. Dia yakin pergi umrah karena dia yang menghantarnya dan dia pun cakap dia pergi umrah. Kawan tu, tak apalah kalau begitu saya baliklah. Mungkin lain kali boleh umrah saya jumpa dia. Balik-balik dia dahaga singgah di kedai mamak.
Singgah kedai mamak, minum. Jumpa rupanya orang tu. Di kedai tu jumpa jiran kita yang kita kata pergi umrah tu. Ui, macam mana jumpa ni? Bohong lah itu, tak senonoh. Ada dia kata kawan rumah, dia kata pergi umrah. Betul-betul jumpa di kedai. Setelah jumpa, selesai masalah, dia pun cari kita. Assalamualaikum, wassalam. Pasal cara, aku nak beritahu, tak senonoh lah abang ni. Tak baik tahu cakap bohong. Saya perlukan sangat tadi nak jumpa dia. Awak kata tak ada rumah, awak kata pergi umrah. Saya jumpa baru je minum dah kedai kopi dengan dia. Pembohong lah, tak boleh percaya lah. Tak percaya langsung. Tak sangka saya berbohong. Kemana-mana pakai ketaya putih. Mungkin dia mencakap itu pada kita. Saya macam tak percaya lah pada awak ni. Orang sebaik awak boleh cakap bohong macam tu sekali. Ada orang kat rumah dia kata pergi umrah. Dia tuduh kita bohong. Kenapa? Karena kita kata dia pergi umrah. Tak rupanya dia ada di situ. Kita tak tahu rupanya dia tak jadi pergi umrah. Karena mungkin terlambat penerbangan ke, balik dan tak beritahu kita. Mati-mati kita percaya dia masih di Makkah. Rupanya balik dan kita tak tahu. Tahu tak ya sekalian? Allah tak catat kita bohong. Walaupun kawan kita itu mengamuk-ngamuk pada kita, yang dia tuduh kita bohong. Sebaliknya, kita hantar kawan itu pergi umrah. Pergi umrah. Dia kelaya dah. Kita balik. Ada orang nak cari dia. Saya nak cari dia lah. Ada tak kat rumah? Dia kata, oh ya ada. Ada. Pergilah, carilah dia. Ada. Keluar kot. Walhal dalam hati kita, nak tipu dia. Cari sampai pening kepala takkan jumpa lah. Malam aku hantar ke LA umrah. Kita bohong kan? Kita menyampaikan sesuatu pada orang lain berbeza dengan keyakinan kita. Kita yakin dia pergi umrah karena kita yang menghantarnya ke LA. Lalu kita beritahu pada orang, carilah ada. Mungkin jangan keluar lah. Cari-cari jumpa di kedai kopi dan minum. Habis urusannya jumpa kita. Terima kasih kawan. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, memang dia ada. Baru saya jumpa di kedai. Alhamdulillah, terima kasih ya. Abang beritahu kami. Dia ada di rumah. Tak kejut monyet kita. Macam mana boleh jumpa? Mati-mati aku yakin dia pergi umrah. Macam mana boleh? Saya tadi lah. Dia tak jadi umrah, tak beritahu kita. Orang itu tak tuduh kita bohong. Tapi Allah sudah merekod mencatat awak bohong. Karena awak menginginkan sesuatu yang berbeza dengan dia. Nah, hadis ini bicara makna bohong yang kedua inilah jemaah sekalian. Hadis ini bicara tentang jujur dan bohong berdasarkan pengertian yang kedua. Surah Al-Munafiqun ayat pertama ini. Dan ramai kadang orang itu niatnya nak membohongi orang. Menyangka sesuatu berbeza dengan keyakinannya. Orang pun percayalah. Saya akan gini, saya gini. Wahai kita tahu sebenarnya kita tak akan buat. Maknanya yang kita sampaikan itu bila keyakinan kita. Tak seperti yang kita yakini. Dan orang pun percaya. Setelah itu memang betul-betul berlaku seperti yang kita sampaikan. Orang pasti puji saya. Tapi kita tetap dipanggil pembohong. Sebenarnya kalau kita menyampaikan sesuatu berbeza dengan keyakinan kita, kita bohong. Walaupun akhirnya ternyata yang kita sampaikan itu betul sesuai dengan kenyataan. Masyarakat tak kata kita bohong, tapi Allah kata bohong. Di sini kadang-kadang manusia lebih takut dikata bohong oleh manusia, sehingga tak takut dikata bohong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lebih seronok dikatakan jujur oleh manusia daripada dikatakan jujur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini ke sana arahnya. Jadi tolong diubah sedikit pengertian bohong dan jujur dalam. Sebab pengertian agama dengan pengertian budaya mungkin berbeza. Mungkin berbeza. Ini yang dimaksudkan. Jujurlah. Kalau memang kita tak tahu, katakan tak tahu. Kalau katakan manis, manis. Kalau katakan dia tak ada, katakan tak ada.
Jadi sampaikan sesuai dengan keyakinan kita. Itu dalam agama. Ya. Habis kalau kita menyampaikan macam itu bukan bohong namanya. Kita kata tak ada rumah. Tapi kita memang keyakinan kita memang tak ada rumah lah. Ternyata ada rumah. Kan itu bohong namanya. Tak, itu kita tak dicatat sebagai bohong yang mesti tersilap. Yang kita sampaikan berbeda dengan itu namanya tersilap, salah. Tapi kita tidak dikatakan pembohong. Lainlah kalau kita kata dia tak ada rumah, dia ada rumah. Walaupun kita yakin dia ada rumah. Orang tak kata kita bohong dan tak dikata silap, tapi kita sudah dicatat pembohong. Dalilnya mana? Al-Munafikun ayat pertama, tolong difahami betul. Macam mana orang munafik baca syahadah, mengakui Nabi Muhammad itu utusan Allah, Allah kata, itu bohong. Macam mana bohong? Dia kata Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dia bersaksi yang Rasulullah Muhammad itu utusan Allah. Macam mana Allah kata bohong? Oh, kalau itu mana bohong itu, yang diucapkan oleh munafik melalui lidahnya itu, tak sama dengan yang diyakini dalam hatinya. Dalam hatinya meyakini Nabi Muhammad itu, yakni manusia biasa, bahkan mereka benci kepada Nabi. Itu dalam hati. Yang dimulai pula, aku saksi engkau utus Allah. Itulah pembohong nomor wahid. Masya Allah. Berat ya? Ini kita tidak tahu ya mas kalian. Dalam masalah kita tidak tahu. Karena kita apa? Karena kita hanya mesti menerima apa yang kita dengar. Meyakini apa yang kita lihat. Kita tak tahu apa keyakinan mereka dalam hati mereka. Ya boleh jadi nanti kita tak tertipu karena ternyata keyakinannya salah. Boleh jadi kita tertipu. Tapi yang pasti kita yang mendengar ini tidak berdosa. Ini kaitannya dengan yang menyampaikannya. Paham ya? Bahkan sebelum pula niatnya berbohong, tidak menipu. Ternyata berita yang disampaikan itu betul. Terjadi betul sebagaimana yang disampaikan. Itu kan saya dah kata. Saya dah kata dah. Semalam, minggu lepas dah cakap. Memang macam tu. Wah, semacam cakap itu kita tak tahu apa-apa. Yang sama itu berbeza dengan keyakinan kita. Hanya kebetulan terjadi. Betul sebenarnya kita. Kalau kita, kan aku dah cakap. Wah. Dan itu sering kali berlaku dalam hidup. Jangan dianggap benda ni remeh ya sekalian ya. Ini kaitan dengan akhlak. Rekod malaikat berjalan ni yang sekalian. Dan ini yang paling jangan-janganlah. Jangan malaikat ni lebih sibuk merekodkan benda-benda yang seperti setiap hari daripada merekod solat kita. Kan solat hanya 5 kali sehari semalam. Bahasa mudahnya mana malaikat sibuk merekod solat kita 5 kali ya sehari semalam. Puasa setahun sekali yang wajib. Haji seumur hidup sekali. Pergi mengaji, pergi usrah, berapa? Seminggu berapa kali? Sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi coba yang perbuatan di sini. Ini hari-hari. Bermakna rekod kita, buku rekod kita ini lebih banyak diisi oleh yang sehari-hari inilah. Tutur kata kita, pergaulan kita, sama manusia, hubungan dalam kita, keluarga kita. Itu yang paling banyak mengisi buku catatan malaikat. Hati-hati. Hati-hati. Jemaah sekalian, dalam hadis tadi ada perintah dan ada larangan. Kita sudah tahu. Perintahnya yakni bersikap sidik. Larangannya yakni bersikap kadhib, bohong. Betul. Kejujuran itu termasuk akhlak yang paling mulia dan paling bijak. Bahkan jujur adalah termasuk asbab yang paling besar sekali bagi seseorang itu memperoleh kejayaan
di dunia dan di akhirat. Dan begitu pentingnya kejujuran, dan begitu tinggi darjah kejujuran, dan begitu besar kesan daripada kejujuran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita, khasnya orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-shodiqin. Tengok. Surah At-Taubah ayat 119. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang yang shodiq. Kenapa ya? Ya, karena sidqun itu akhlak yang paling mulia. Dia merupakan asbab yang terbesar bagi seorang memperoleh kejayaan dunia dan akhirat. Begitu pentingnya kedudukan jujur dalam agama, sehingga Allah suruh orang beriman bertakwa kepada Allah dan masuk golongan orang yang jujur. Hadis ini Rasul SAW mengajarkan kepada kita untuk kita menjadi orang yang jujur dan mencintai kejujuran. Nabi menyuruh kita menjadi orang yang benar dan jujur serta mencintai kejujuran dan kebenaran. Serta Nabi memberitahu kita tentang ganjaran yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang jujur serta tempat tinggalnya, makomnya di akhirat. Contohnya ayat tadi lah, kebaikan menunjukkan kepada kejujuran menunjukkan kepada kebaikan menunjukkan kepada surga. Lawannya yakni berdusta atau berbohong. Bila Nabi bersabda, karena kejujuran itu yahdi ilal bir, kejujuran itu membuka jalan kepada kebaikan, birun, orang pelakunya namanya barun, jamaknya namanya abror. Birun perbuatannya, pelakunya namanya barun. Oke, namanya barun. Dan jamaknya namanya abror. Allah berfirman, innal abrara lafi na'im. Allah. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang abror, yang banyak melakukan birun itu berada di dalam nikmat. Wa innal fujjara lafi jahim. Sementara orang-orang yang fajir akibat bohong berada di jahim. Tengok. Disebutkan destinasi terakhir bagi orang yang membiasakan hidupnya penuh dengan kejujuran, dan balasan terakhir, tempat terakhir akan ditempati oleh mereka yang semasa hidupnya membiasakan kebohongan. Kebohongan. Itu sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau bagaimanapun, jamaah sekalian, ya, ada yang dikatakan sebenarnya kita tahu, yakni bohong yang dibenarkan katanya. Karena ada yang bohong sunat katanya. Orang Arab dipanggil yakni al-kadhibul abyad, bohong putih. Dalam istilah agama bohong putih. Orang Melayu kata bohong sunat. Bohong sunat. Betulkah adakah bohong sunat ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mas kalian, mungkinlah ada hadis yang selalu jadikan alasan tentang bohong sunat ini. Jangan mentang-mentang karena ada bohong yang diharuskan,
Jadi kalau sifat bohong tuh mana yang diharuskan tuh ya janganlah dikatakan sunat. Tapi janganlah hanya karena ada bohong yang dibenarkan, lalu kita menjadikan alasan untuk kita mudah berbohong, Itu tidak boleh, tidak boleh. Mungkin hadis ini yang dijadikan alasannya. Ada hadis yang dikatakan oleh Imam Muslim, betul ada. Hadis ini bersumber daripada Ummi Kulthum radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakhis fi syai'in minal kadhib." Aku tidak pernah mendengar Nabi SAW memberikan kemudahan, memberikan keharusan sedikit pun dalam berbohong. Nabi tak pernah bagi kemudahan, keharusan sedikit pun dalam berbohong. Illa fi thalathin, kecuali dalam 3 perkara. Ar-rajul yaqul al-qawl yuridu bil islah. Seseorang yang berkata tak betul, tujuannya untuk mendamaikan 2 sahabat mukmin. Ketika itu kita boleh bercakap walaupun tak betul. A dan B sama-sama Muslim. Gaduh. Hampir putus silaturahim. Putusnya silaturahim sama Muslim itu ya bencana yang besar. Dosa besar. Lalu kita berusaha untuk mendamaikannya. Bagaimana cara dia? Akhirnya kita ya cakap bohong lah. Jumpa A, sebenarnya B ini menyesal sekali dengan perbuatannya. Dia mengaku bersalah. Dan dia ingin jumpa awak minta ampun. Tapi dia malu dan segan. Takut nanti awak tak maafkan. Jika B ini katalah nak jumpa awak dah minta maaf, awak maafkan tidak? Ya, kalau dia mau minta maaf, jumpa saya maafkanlah, kata A. Oh, jadi awak bersedia memaafkan? Ya, kalau dia mau jumpa. Dah selesai. Wahabi tak pernah pun kata begitu kepada kita. Kita yang mandai-mandai, mereka-reka. Kita pun jumpa B. Saya nak sampaikan inilah sesuatu pada awak. Ini sebenarnya menyesal dengan perbuatannya terhadap awak selama ini. Dia malu sebenarnya. Dan dia ingin sekali minta jumpa awak dan minta maaf. Sayang dia tak berani, dia malu, dia segan. Takut awak nanti tolak. Bila A jumpa awak terima tu. Tidak B. B pun katalah, yalah kalau A mau jumpa, saya terima. Maafkanlah. Nah, kepada A kita cakap bohong. Kepada B kita cakap bohong. Kan? Kepada B kita cakap bohong, malah A tak cakap pun pada kita. Jumpa A pun kita cakap bohong kerana B pun tak cakap. Akhirnya kita berjaya menemukan 2 orang ini dan kemudian mereka berdamai. Lalu setelah jumpa akhirnya mereka masing-masing terima dan sekarang kita maafkan. Kita saling memaafkan ya. Kita maaflah, saling memaafkan. Berkat kebohongan kita, A dan B saudara Muslim yang gaduh tadi akhirnya berdamai, rukun aman. Bohong macam inilah yang dibenarkan oleh agama. Maslahatnya sangat besar. Betul berbohong itu berdosa. Tapi dengan sebab berbohong, maslahatnya sangat besar. Mendapatkan 2 orang mukmin. Sehingga maslahat yang kita capai dengan perbuatan bohong itu lebih besar daripada kesalahan berbohong. Maka hukumnya harus. 1. Warajul yaqulul qaul fil harbi, dan berbohong dalam peperangan pun dibolehkan. Ada musuh datang ke tempat kita ditangkap. Lalu ditanya, saya nak tanya pada awak, di mana panglima perang awak? Kita orang Muslim ditanya, di mana Muhammad? Kata dari Islam ditawan. Muhammad di mana? Katanya menyorok di sini.
Wah, menyorot di rumah kita. Oh, saya tidak tahulah, Muhammad yang kamu cari itu yang mana dan kamu tak tahu di mana sekarang. Abang, betul, sumpah saya tidak bohong. Saya tak tahu di mana Muhammad. Wah, kita yang menyuruhkannya. Di bawah katil atau dalam di bawah lantai ke. Sehingga musuh pun pergilah. Selamat Nabi Muhammad, panglima Islam yang itu boleh. Kita boleh cakap jujur di situ. Oh, kamu cari Muhammad tu kat rumah. Tengok tu, belakang pintu yang paling belakang tu, di bawah pintu ada lubang. Kau buka lubang. Di situlah jur. Tak boleh. Tak boleh. Pohon kedua ini dalam peperangan. Al-harbul khida' Nabi kata. Pohon itu yang penuh dengan tipu daya macam tu. Boleh. Yang ketiga, ar-rajulu hadisu imra'atahu wa imra'atu hadisu zaujaha. Seseorang yakni bercerita pada istrinya dan istrinya cerita pada suaminya. Ini boleh bohong. Tapi bohong di sini jangan diartikan salah begini. Istri katakanlah melakukan perbuatan yang curang. Takut suaminya marah, lalu istri bohong pada suaminya. Bukan itu maksudnya. Suami katalah melakukan perbuatan curang. Takut istrinya yang marah, lalu suami cakap bohong pada istri. Bukan itu maksudnya. Lalu di antara sarah hadis ini yang saya pegang hari ini, maksudnya suami menyatakan sangat menyayangi istrinya. Sangat menyayangi istrinya. Dan telah memaafkan perkesalahannya, katalah. Istri buat salah dan dia menyatakan, ya saya maafkan, karena saya sangat menyayangi. Walaupun mungkin dalam hatinya belum mau memaafkan. Dia kata, saya telah memaafkan. Walaupun hatinya belum memaafkan. Kan bohong namanya. Menyatakan sesuatu di mana berujar dengan keyakinannya. Istri pun demikian juga. Saya sangat mencintai Allah. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Jadi apa yang awak lakukan, saya telah memaafkan. Kan masing-masing bercakap bohong itu sebetulnya. Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Itu harus. Bukan bohong yang merugikan. Bukan bohong yang merugikan. Mungkinlah ini yang dimaksudkan bohong putih dalam bahasa agama. Bohong putih. Sebab, tapi jangan kemudian diperluas penggunaannya. Mentang-mentang ada bohong yang dibenarkan, kalau kemudian kita bohong yang diharamkan, kita kan bohong ada yang dibenarkan, tak boleh lah. Ada kebenaran tapi dengan syarat yang sangat ketat. Itu maksudnya ya. Jadi secara umumnya pada dasarnya jemaah sekalian bahwa jujur itu sifat yang sangat mulia, bohong itu adalah perbuatan yang sangat tercela. Dan tadi saya nyatakan, saya ulangi sekali supaya tidak salah faham, tolong pahami makna jujur dan bohong itu berpandukan surah Al-Munafikun ayat pertama. Apa makna bohong, apa makna jujur, tolong pemahaman kita itu berpandukan Al-Munafikun ayat pertama. Sebab pengertian bohong dan jujur berbeza dengan apa yang dikatakan oleh Munafikun ayat pertama dengan mungkin definisi Dewan Bahasa dan Pustaka. Mungkin. Nah, gitulah. Jadi pegangan kita yang kedua itu. Seperti yang saya telah jelaskan tadi. Ya, itu saja yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat. Wa nabiyyun bin afan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Illa alladziina aamanu wa amilus solihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.